Halo teman-teman semuanya, saya Ira Ramadhaniati. Di sini saya akan menjelaskan materi kelas 9 mengenal apa itu bentuk akar. Nah, sebelum ke pengertian bentuk akar, kita akan mempelajari tentang bilangan irasional dan bilangan rasional sebagai materi dasarnya. Yang pertama yaitu bilangan irasional. Apa sih bilangan irasional itu? Bilangan irasional adalah bilangan yang tidak dapat dinyatakan dalam bentuk pecahan A per B, di mana A dan B itu merupakan anggota bilangan real, serta B tidak sama dengan 0. Di sini ada beberapa contoh dari bilangan irasional. Di sini yang pertama ada pi, di mana pi itu bernilai 3,141592, kemudian E sama dengan 2,718281, kemudian ada akar 2 sama dengan 1,414213, kemudian akar 7 sama dengan 2,657. Nah, bilangan-bilangan tersebut adalah bilangan yang tidak bisa kita ubah atau tidak bisa kita nyatakan dalam bentuk pecahan A per B. Kemudian yang selanjutnya yaitu ada bilangan rasional. Bilangan rasional adalah bilangan yang dapat dinyatakan dalam bentuk pecahan. Di sini ada contohnya, misalkan akar 9 sama dengan 3. Ini bisa kita nyatakan dalam bentuk pecahan. Contohnya 9 per 3. Kemudian di sini ada 1,666 dan seterusnya, di mana bisa kita ubah ke dalam bentuk pecahan yaitu 15 per 9. Di sini juga ada 1 per 4, di mana nilai 1 per 4 itu adalah 0,25. Jadi 0,25 ini bisa kita ubah ke bentuk pecahan yaitu 1 per 4. Oke, yang selanjutnya yaitu definisi bentuk akar. Bentuk akar adalah akar dari suatu bilangan rasional di mana hasilnya itu berupa bilangan irasional. Nah, bentuk akar ini merupakan bentuk lain untuk menyatakan bilangan berpangkat pecahan. Nah, untuk bentuk akar itu sendiri secara umum ditulis seperti yang bisa teman-teman lihat pada layar teman-teman. Di sini ada akar pangkat n dari A. Di sini ada catatannya, akar pangkat n dari A itu merupakan bentuk akar atau bisa juga disebut sebagai radikan. Kemudian di sini bisa teman-teman lihat di layar ada lambang bentuk akar. Kemudian n merupakan indeks atau pangkat dari akar tersebut. Kemudian A, nilai A itu merupakan radikan, di mana radikan itu adalah bilangan di bawah tanda akar. Di sini ada dua jenis bentuk akar. Yang pertama akar senama. Nah, akar senama itu apabila indeks atau pangkat akarnya sama. Contohnya di sini yang pertama ada akar 2, akar 3, dan akar 5. Nah, indeksnya atau pangkatnya itu adalah 2. Nah, kenapa di sini pangkat 2-nya tidak ditulis? Karena pangkat 2 itu tidak perlu ditulis. Jadi di sini langsung saja akar 2, akar 3, dan akar 5. Maka indeksnya itu sama dengan 2. Kemudian ada contoh yang kedua, akar pangkat 3 dari 5. Akar pangkat 3 dari 10, akar pangkat 3 dari 11. Nah, dapat kita ketahui bahwa indeksnya 3. Jadi, akar-akar tersebut dinamakan akar senama. Yang kedua, akar sejenis. Suatu akar dikatakan sejenis apabila indeks atau pangkat akar serta radikannya itu sama. Nah, di sini ada contohnya akar pangkat 3 dari 2, 2 akar pangkat 3 dari 2, 5 akar pangkat 3 dari 2. Nah, dari contoh tersebut bisa kita ketahui indeksnya itu atau pangkat akarnya itu 3 semuanya. Nah, kemudian radikannya adalah sama-sama 2. Radikan itu yang telah kita ketahui tadi bahwa radikan adalah bilangan yang berada di bawah tanda akar. Jadi radikannya 2. Selanjutnya, sifat-sifat bentuk akar. Di sini ada beberapa sifat, ada 3. Yang pertama yaitu akar A kuadrat sama dengan A. Kemudian yang kedua, akar A dikali B sama dengan akar A dikali akar B.
di mana A dan B-nya itu lebih dari sama dengan 0. Kemudian yang ketiga ada akar A per B sama dengan akar A dibagi akar B, di mana A dan B-nya itu lebih dari sama dengan 0. Di sini juga ada contohnya. Nah, contoh yang pertama, akar 54. Akar 54 itu sama dengan akar 9 dikali 6. 9 dikali 6 itu sama dengan 54. Nah, berdasarkan sifat yang kedua, maka bisa kita ubah ke dalam bentuk akar 9 dikali akar 6. Nah, akar 9 itu 3, kemudian akar 6 itu tidak perlu kita ubah, jadi akar 54 sama dengan 3 akar 6. Kemudian contoh yang kedua, akar 2 per 25. Berdasarkan sifat bentuk akar yang ketiga, maka kita dapatkan pembilang dan penyebutnya itu sama-sama diakarkan. Akar 2 per akar 25. Nah, akar 25 itu kita biarkan saja tetap akar 2 karena nanti hasilnya itu berupa bilangan irasional. Sedangkan akar 25 itu sama dengan 5. Maka kita dapatkan akar 2 per 25 itu sama saja dengan akar 2 per 5. Kemudian contoh yang ketiga, akar 4 pangkat 2 atau 4 kuadrat. Nah, berdasarkan sifat yang pertama, maka bisa kita ketahui akar dari 4 kuadrat adalah sama dengan 4. Nah, selanjutnya yaitu mengenai istilah pangkat tak sebenarnya. Nah, bilangan berpangkat di mana pangkatnya itu 0, bilangan bulat negatif, serta pecahan. Nah, pangkat tersebut disebut sebagai bilangan berpangkat tak sebenarnya. Untuk sembarang A dengan di mana A-nya itu tidak sama dengan 0, kemudian M merupakan bilangan bulat dan N-nya itu bilangan asli yang lebih dari sama dengan 2. Nah, di sini berlaku akar pangkat N dari A sama dengan A pangkat 1 per N. Kemudian akar pangkat N dari A pangkat M sama dengan A pangkat M per N. Jadi untuk bentuk akar ini si bilangan yang berada di bawah tanda akarnya itu tidak boleh sama dengan 0. Untuk lebih memahaminya, langsung saja kita lihat contohnya. Nah, di sini ubahlah bilangan berikut ke bentuk bilangan dalam bentuk pangkat yang tak sebenarnya. Yang pertama, akar pangkat 3 dari 5. Nah, berdasarkan bentuk umum yang tadi, jika kita mempunyai akar pangkat N dari A, maka bisa kita ubah ke dalam bentuk pangkat tak sebenarnya menjadi A pangkat 1 per N. Di sini bisa kita ketahui N-nya itu sama dengan 3 dan A-nya itu sama dengan 5. Maka akar pangkat 3 dari 5 yaitu sama dengan 5 pangkat 1 per 3. Kemudian contoh soal yang kedua, akar pangkat 4 dari P pangkat 3. Nah, berdasarkan bentuk umum tadi, apabila kita menemukan akar pangkat N dari A pangkat M, itu sama saja dengan A pangkat M per N. Maka akar pangkat 4 dari P pangkat 3 ini sama dengan P pangkat 3 per 4. Karena kita ketahui M-nya itu 4 dan M-nya itu 3. Kemudian contoh yang ketiga, akar pangkat 5 dari A pangkat 10. Nah, ini sama dengan A pangkat 10 per 5. Nah, 10 per 5 itu sama saja dengan 2. Maka kita dapatkan akar pangkat 5 dari A pangkat 10 itu sama dengan A pangkat 2 atau A kuadrat. Kemudian yang selanjutnya operasi bentuk akar. Di sini yang pertama ada operasi penjumlahan dan pengurangan. Nah, ini merupakan operasi bentuk akar untuk operasi penjumlahan dan pengurangan, yaitu A akar C ditambah atau dikurangi B akar C itu sama dengan
A plus minus B dikali akar C. Langsung saja ke contohnya. Nah, di sini ada dua contoh. Yang pertama, akar 2 ditambah akar 2. Nah, berdasarkan aturan penjumlahan dan pengurangan pada bentuk akar, maka kita bisa mengerjakan di sini nilai A atau koefisien dari si akarnya itu kan 1, sehingga tidak kita tulis. Jadi di sini 1 ditambah 1 dikali akar 2. Nah, di sini kan nilai C-nya itu 2, jadi akar 2. Maka akar 2 ditambah akar 2 sama dengan 2 akar 2. Nah, kan ini sesama bentuk akar. Jadi tidak perlu ditambahkan, langsung ditulis. Kemudian bentuk pengurangannya 2 akar 2 dikurangi akar 2 sama dengan 2 dikurangi 1 dikali akar 2. Ini berdasarkan aturan penjumlahan dan pengurangan yang bisa teman-teman lihat di layar. Maka 2 akar 2 dikurangi akar 2 itu sama dengan akar 2. Operasi yang selanjutnya yaitu operasi perkalian. A akar C dikali akar B sama dengan A dikali B dikali akar C. Kemudian yang kedua, A akar C dikali B akar D sama dengan A dikali B dikali akar C kali D. Di sini ada contohnya, yaitu 4 akar 7 dikali 2, yaitu sama dengan 4 dikali 2 dikali akar 7. Maka didapatkan 8 akar 7. Kemudian akar 3 dikali 2 akar 11 sama dengan 1 dikali 2. Kemudian dikalikan 3 dikali akar 3 dikali 11. Maka didapatkan 2 akar 33. Operasi berikutnya yaitu pembagian. Di sini ada beberapa aturan, yaitu yang pertama, A akar C per B sama dengan A per B akar dikali akar C. Kemudian A per B dikali akar C sama dengan A per B dikali 1 per akar C sama dengan A per B B akar C. Kemudian A akar C per B akar D sama dengan A per B akar C per D. Contohnya di sini 6 akar 2 per 3. Maka sama dengan 6 per 3 dikali akar 2 sama dengan 2 akar 2. Kemudian 12 per 2 akar 3 sama dengan 12 per 2 dikali 1 per akar 3 sama dengan 6 per akar 3. Kemudian 2 akar 6 dibagi akar 2 sama dengan 2 per 1 dikali akar 6 per 2. Maka didapatkan 2 akar 3. Berikutnya yaitu contoh soal. Tentukan hasil dari yang pertama 3 akar 6 ditambah akar 24, kemudian akar 16 per 4, kemudian 3 akar 5 dikali 4, dan yang terakhir akar 300 dibagi akar 6. Nah, di sini ada pembahasannya. Kita akan gunakan sifat-sifat dan aturan yang telah kita dapatkan. Di sini 3 akar 6 ditambah 2 akar 4. Nah, berdasarkan aturan operasi dan sifat-sifat pada akar, maka kita bisa dapatkan 3 akar 6 ditambah akar 4 dikali 6, karena 4 dikali 6 itu sama dengan 24. Nah, maka bisa kita tulis 3 akar 6 ditambah 2 akar 6. Akar 4 itu sama dengan 2, dan akar 6 nya tidak perlu kita uraikan, jadi kita dapatkan 5 akar 6. Kemudian akar 16 per 4 sama dengan akar 16 per akar 4. Akar 16 itu 4 dan akar 4 itu 2. Kita dapatkan sama dengan 2. Kemudian 3 akar 5 dikali 4 sama dengan 3 dikali 4 akar 5 sama dengan 12 akar 5. Kemudian yang terakhir akar 300 dibagi akar 6 sama dengan akar 300 dibagi 6 sama dengan akar 50, yaitu sama saja dengan akar 25 dikali 2 sama dengan 5 akar 2. Selanjutnya yaitu di sini ada beberapa latihan yang bisa teman-teman kerjakan. Itu saja yang saya sampaikan. Untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nawal Bahiroh dengan NIM 20081050074. Di sini saya akan mencoba untuk menjelaskan mengenai bilangan berpangkat dan bentuk akar, yaitu terkhusus materinya mengenai merasionalkan bentuk akar. Oke, selanjutnya yaitu kita akan membahas merasionalkan bentuk akar. Maka
kita klik dulu materinya. Materinya yaitu mengubah bentuk bilangan irasional menjadi bentuk bilangan rasional. Jadi materi ini yaitu kita akan bahas mengenai bilangan irasional yang diubah menjadi bentuk bilangan yang rasional. Selanjutnya yaitu merasionalkan penyebut pecahan bentuk akar. Merasionalkan bentuk pecahan bentuk akar yaitu bentuknya contohnya A per akar B, maka akan dikalikan dengan bentuk sekawannya yaitu akar B. Maka A per akar B dikali akar B per akar B. Oke. Selanjutnya kita ke materi selanjutnya. Akar dapat dirasionalkan dengan mengalihkan akar sekawan, yaitu akar A dengan akar A plus akar B dikalikan dengan sekawannya yaitu akar A min akar B, ataupun sebaliknya yaitu akar A min akar B dikalikan dengan akar A plus akar B. Oke, next, merasionalkan penyebut pecahan bentuk C per A plus akar B atau C per A min akar B. C plus A plus akar B yaitu dapat kita rasionalkan dengan dikalikan dengan bentuk sekawannya yaitu A min akar B. Maka C per A plus akar B dikali A min akar B per A min akar B itu sama dengan C dalam kurung A min akar B per A kuadrat min B. Dan selanjutnya itu C per A min akar B itu dikalikan dengan bentuk sekawannya A plus akar B. Maka C per A min akar B dikali A plus akar B per A plus akar B itu hasilnya C dalam kurung A plus akar B per A kuadrat min B. Oke, selanjutnya merasionalkan penyebut pecahan bentuk yaitu C per akar A plus akar B atau C per akar A min akar B. C per akar A plus akar B dikalikan dengan bentuk sekawannya itu akar A min akar B. Maka C per akar A plus akar B dikali akar A min akar B per akar A min akar B, maka hasilnya C dalam kurung akar A min akar B per A min B. Oke, selanjutnya itu mengenai yaitu C per akar A min akar B sama dengan dikalikan dengan bentuk sekawannya akar A plus akar B itu maka C per akar A min akar B dikali akar A plus akar B per akar A plus akar B, maka hasilnya C dalam kurung akar A plus akar B per A dikurangin B. Oke, selanjutnya next soal dan pembahasan yaitu akar 4 dari contoh yang tadi dari materi yang sebelumnya itu dikalikan dengan akar sekawannya, maka akar 4 itu sekawannya dikalikan dengan akar 4, maka hasilnya akar 16 dan disederhanakan menjadi 4. Akar dari 16 adalah 4 dan akar 7 dikalikan dengan sekawannya yaitu min akar 7. Jadi jadi bentuk sekawan itu bisa berupa min ataupun plus. Maka akar 7 dikalikan dengan akar sekawannya itu min akar 7, maka hasilnya min akar 49. Hasilnya sama dengan min 7. Dan selanjutnya min akar 12 dikali dengan akar sekawannya itu akar 12, maka hasilnya akar 144. Itu disederhanakan menjadi min 12. Selanjutnya 1 per akar 2 bisa dikali
dengan bentuk sekaunnya itu akar 2 itu sendiri. Jadi 1 per akar 2 dikali akar 2 per akar 2 itu sama dengan akar 2 per 2 atau setengah akar 2. Itu contoh soal dan pembahasan. Kita akan bahas contoh yang lainnya. Oke. Kita next terlebih dahulu. Oke, selanjutnya yaitu 12 per 3 min akar 5. Itu dikalikan dengan bentuk sekaunnya yaitu 13 akar 5. 12 per 3 akar 5 dikali 3 plus akar 5 per 3 plus akar 5, maka hasilnya 12 dalam kurung 3 plus akar 5 per 3 kuadrat min akar 5. 3 kali 3 yaitu 3 kuadrat min akar 5 dikali akar 5 yaitu min akar 25, dan akar dari 25 adalah 5, jadi min 5. Dan hasilnya yaitu maka didapatkan hasilnya yaitu 9 plus 3 akar 5. Oke, selanjutnya sama seperti yang di atas contohnya yaitu 22 per akar 5 min akar 3, maka dikalikan dengan bentuk sekaunnya yaitu akar 5 plus akar 3. Jadi 22 per akar 5 min akar 3 dikali akar 5 plus akar 3 per akar 5 plus akar 3, maka hasilnya itu 22 dikali akar 5 plus akar 3 per akar 5 dikali akar 5 yaitu 20 akar 25. Akar dari 25 itu dari 5, dan min akar 3 dikali akar 3 itu hasilnya sama dengan min akar 9, dan hasil dari min akar 9 adalah 3, dan dapat didapatkan yaitu 22 dibagi 2 yaitu adalah 11, dan 11 dikali 5 yaitu 11 akar 5 plus 11 dikali akar 3 yaitu 11 akar 3. Oke, kita next. Oke, untuk latihan kalian coba di rumah ya. Untuk nomor 1 yaitu akar 14 dikurangin akar 3 itu sama dengan berapa? Kalian coba hitung sendiri ya. Dan akar nomor 2, 4 per akar 6 plus akar 5 itu sama dengan berapa? Coba kalian kerjain. Dan nomor 3, 4 per 9 min akar 5 sama dengan berapa? Oke, untuk mengingat materi yang sebelumnya kita bahas, kita coba klik yang materinya terlebih dahulu, maka akan kembali ke materi awal. Oke, mari kita lihat dan kita klik latihannya, maka kita akan kembali ke latihan yang tadi. Oke, sekian dari saya. Kurang-kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.